Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 11 November 2024. Kita mengawali pekan ini dengan penuh semangat dan dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita bersama dengan seluruh gereja merayakan peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Martinus lahir di Sabaria, Hungaria Barat pada tahun 316. Pada usianya ke-15 tahun ayahnya mendaftarkan dia dalam dinas militer dan Martinus ditempatkan di kota Amiens, Prancis. Suatu ketika pada malam hari di musim dingin, Martinus berjumpa dengan seorang pengemis yang kondisinya sangat memprihatinkan. Pakaiannya compang-camping, dia menggigil kedinginan. Tidak ada satu orang pun yang memberikan perhatian dan peduli kepada pengemis itu. Martinus tergerak hati. Ia turun dari kuda yang ditungganginya. Karena ia tidak membawa apa-apa selain mantol yang dikenakannya. Maka ia memotong mantolnya menjadi dua bagian. Separuhnya diberikan kepada pengemis itu untuk membantu melindunginya dari udara yang dingin. Sedangkan yang separuhnya ia kenakan untuk melindungi dirinya. Pada malam itu juga Yesus bersama dengan sejumlah malaikat Allah menampakkan diri kepada Martinus. Dalam penglihatan itu, Martinus melihat Yesus mengenakan potongan mantel yang separuh yang tadi diberikan kepada pengemis di gerbang kota Amiens. Perjumpaannya dengan pengemis yang adalah Tuhan sendiri membuat Martinus meninggalkan dinas militer dan memberikan diri seutuhnya bagi Tuhan. Ia ditabiskan menjadi imam dan pada usia 55 tahun ia diangkat menjadi seorang uskup. Santo Martinus wafat pada 8 November tahun 397 pada usia 81 tahun. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya sungguh-sungguh banyak belajar dan dimatangkan dari pergumulan-pergumulan hidup yang dialami oleh keluarga-keluarga. Saya betul-betul kagum. Buat saya bukan sebuah hal yang mudah ketika mendapati buah hati yang dikaruniakan Tuhan di tengah keluarga ternyata berkarunia atau berkebutuhan khusus.
Ini pasti pergumulan yang luar biasa untuk menerima dan belajar dari pengalaman macam ini. Juga ketika harus berdamai dengan diri sendiri, manakala menerima vonis, dikatakan mengidap penyakit kritis ataupun kronis. Ini juga tentu bukan hal yang mudah. Maka saya bermenung dari pengalaman pergumulan-pergumulan yang saya dengar yang dihadapi oleh keluarga-keluarga. Saya kira makna berdamai bukan soal mengampuni dan memaafkan sesama, tetapi berdamai adalah menyangkut iman kita untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus mengajarkan para muridnya tentang hukum kasih. Ia berfirman, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali pula ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Meluruskan kembali yang sesat dengan menegur dan mengampuni, inilah ajaran kasih Yesus. Bahkan secara ekstrim Yesus memberi contoh orang yang bersalah berulang-ulang namun menyesal. Kita harus mengampuni. Terkadang begitu sukar bagi kita untuk mempercayai dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, apalagi kesalahan itu dilakukan berulang-ulang. Namun inilah yang mau kita perjuangkan sebagai pengikut Kristus, yakni jangan bosan-bosan untuk mengampuni dan mengasihi. Allah pun gak pernah bosan dan tidak pernah berhenti untuk mengampuni dan mengasihi kita. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, di akhir firman para murid berkata kepada Yesus, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dan Yesus menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu. Artinya, jika kita punya iman, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iman haruslah bertumbuh, walau kecil seperti biji sesawi, namun ketika bertumbuh akan menjadi pohon yang besar. Hanya dengan iman kita bisa berdamai dengan keadaan, dengan sesama, dengan diri kita sendiri. Hanya dengan iman. Tanpa iman, saya kira kita sebagai manusia sukar sekali untuk berdamai dengan situasi, dengan orang lain, ataupun dengan diri kita sendiri. Maka jangan biarkan iman kita menjadi kerdil macam bonsai yang dipangkas hanya demi keindahan. Namun biarlah iman kita seperti pohon sesawi yang bertumbuh dan berdampak dalam kehidupan. Jangan pernah berhenti untuk mau berdamai, dan jangan pernah berhenti untuk mengasihi sesama. Sebab inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.